di sesela gunung, kejepit gunung, jangan ketinggalan dari desa lain. Supaya ibaratnya pendidikan tuh kita harus jalan dua. Juhu sedang memilih selaku juara 1, 2, dan 3 lomba mewarnai dalam rangka memperingati Agustusan. Lihat siswa-siswinya juga tertib, dan ini suasana yang sedang menentukan juara 1, 2, dan juga 3 lomba mewarnai. Tahun berapa Indonesia merdeka? Ya, ini adalah salah satu SD negeri, ya. SD negeri Juhu, terletak sangat jauh di dalam pegunungan Meratus. Mudah-mudahan dari sekolah ini akan lahir generasi-generasi terbaru, generasi masa depan, generasi emas yang akan membawa perubahan, terutama untuk kemajuan desa Juhu. Mudah-mudahan siswa-siswi yang bersekolah di SD negeri Juhu ini akan senantiasa mendapatkan ilmu terbaik hingga menjadi generasi emas di masa mendatang. SD negeri Juhu. Paling main udah. Kamu anak SD itu dibagi, ada yang kelas tinggi, ada yang kelas rendah. Yang kelas tinggi itu ya kelas 4 dan 6. Kelas rendah itu ya kelas 1, 2, 3. Nah, kamu yang TK udah ada juga pemenangnya. Jadi kita panggil yang mulai kelas rendah dulu. Kelas 1, 2, 3. Nah, tadi. Nah. Ada. Jadi pemenangnya dari kelas 1, 2, 3 yang paling main mewarnai tadi paling banyak. Paling harap mewarnai tadi kelas 1. Kelas 1 mau bertahan yang menangnya. Ini para jawara ya dari kategori kelas 1, 2, dan 3 lomba mewarnai. Nah, ini juaranya 1, 2, dan 3. Untuk kategori yang kelas 4, 5, 6 ya, sama juara 1, 2, dan 3 lomba mewarnai. Kategori kelas 4, 5, dan 6. Juara kedua, Ilin. Kelas 1, 2, dan 3 lomba mewarnai kategori kelas 4, 5, dan 6 dari hadangan. Kalau di bahasa nasionalnya ya ini kerbau, kalau di sini dinamakan hadangan. Biasanya sebagai salah satu bentuk tabungan warga desa yang memelihara. Jadi nanti setelah beberapa tahun ini akan dijual, biasanya seperti itu. Dan menjualnya juga dibawa ke kota ya. Perjalanan membawa ke kota biasanya memakan 3 hari karena tidak mungkin kerbau ini dibawa berjalan secepat manusia ya. Jadi waktu tempuhnya biasanya bisa sampai 3 hari, dan itu harus 2 orang untuk mengawal satu kerbau atau satu hadangan. Jadi perlu perjuangan untuk bisa menjual kerbau ini. Masih di Desa Juhu, suasana sore hari. Sekarang sekitar pukul 6 sore. Jadi habis ini kita istirahat, dan malam nanti kita akan berkunjung ke mantan kepala desa yang pernah menjabat kepala desa Juhu selama 24 tahun. Kita akan mengulas sejarah dan juga cerita-cerita masa lalu dari desa Juhu. Oke? Tergantung pendidikan. Nah, kayak gitu. Kalau karena sekolah, kada bisa. Amun orangnya tetap nol kada pendidikan, tetap baik ada majunya. Diamnya di Juhu, di sesela gunung, kejepit gunung,
jangan ketinggalan dari desa lain. Bujur. Supaya ibaratnya pendidikan tuh kita harus jalan dua. Lomba mewarnai terletak sangat jauh di dalam Pak Lutfi. Ibu coba. Ibu Reda. Ibu Reda. Saya Jamal, Pak Jamal. Pak Jamal. Beliau-beliau ini harusnya diberi apresiasi, diberi reward. Ya Pak, sekarang kita bantu di Sekdes. Jadi kalau di Kalsel saya dipercaya untuk ditunjuk oleh para tokoh adat 170 balai adat Pak. Kalsel itu menjadi ketua aman masyarakat Nusantara. Kalau jauh ini suku Dayak Alai Pak. Dayak Alai. Nah, sukunya Dayak Alai, tapi secara umum Dayak Meratus. Tapi dulunya lagi sebelum dia disebut sebagai Dayak Alai, dia orang Bukit tuh. Tahun 2019 yang lalu, pemerintahan desa dengan lembaga adat itu sudah kayak membuat pendokumentasian hukum. Gitu. Nah, hukumnya bagaimana? Di mana lingkungannya yang hutan yang boleh dipakai untuk bertadang, di mana yang tidak boleh. Bagaimana pelestarian lingkungan sebagai tempat kehidupan kita bersama ini menjadi tanggung jawab kita. Gitu. Program kedepannya Pak untuk Juhu apa Pak Robi? Memang keinginan dari pemerintah desa Juhu dan masyarakatnya Pak. Ya. Juhu itu salah satu jadi desa wisata. Bagaimana desa wisata yang direncanakan itu bisa memberikan efek ekonomi untuk masyarakatnya. Karena selain ini kan kita bisa buat kemah gitu. Ya, kan. betul. Nanti Betul. kita lihat pemandangan apa. Ya, gitu. ya. Juga banyak jenis flora dan fauna apa di hutan. Betul. Jadi mungkin teman-teman yang sedang melakukan studi apa, Ya. tidak jauh-jauh lah gitu. Iya, Pak. Makanya hutan ini kita lestarikan dan kita lindungi Pak. Ya. Nah yang kedua, saya sedang gagas sekolah adat pagi sendiri. Sekolah adat itu salah satu bagaimana kita menanamkan buat anak-anak Pak. Desa Juhu ini termasuk salah satu desa yang memberikan beasiswa kepada anak-anak desa Juhu. Betul. Ya Pak ya? Iya. Jadi memang inisiatif kepala desa itu bagaimana anak-anak yang dia punya kompetisi kan, punya karya yang bagus, tidak punya ekonomi yang cukup untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi, maka oleh pemerintahan desa kita berikan beasiswa dia berkuliah. Baik ada di Banjarmasin atau misalnya ada keluar provinsi gitu kan. Tetapi setelah dia selesai balik ke kampung. Jumlah kakak Juhu ini berapa? Sekarang hampir 90 kakak dok, hampir 400 RT Pak ya? RT yang paling jauh ini RT 3 di sana Haraan. Iya. Terbatas dengan Kota Baru juga itu. Berapa jam dari sini Pak? Kalau kita sih 2 jam. Kira-kira kalau yang lain kan bisa 4 sampai 6 jam lah. Ya, RT 3 Haraan ya. Ya, Haraan. 2 jam dari sini. RT 2 nya? RT 2 nya ya di Oh. Kita 72 tahun. Nggih. Tahun 52 lahirnya. Nggih. Sudah lama. Nggih. Kira-kira bahwa ada manusia, ada dua Juhu sudah. Nggih. Karena zaman datu ada sudah berkubur di sini. Juhu ini desa menjadi Juhu, ada satu sungai, Sungai Juhu. Sungai Juhu. Jadi istilahnya misalnya berdiam di perkampungan sini, lalu di Juhu. Kalau menjadi desa Juhu ini kira-kira tahun 84 lah.